Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Junia Astuti dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan gelombang 3 pada tahun 2021. Di Depot Lembur Kuring dengan judul Peran Kelompok Wanita Tani dalam Mengembangkan Depot Lembur Kuring di Dusun 2, RT 2, Desa Jayamaju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Praktikum dan praktek pengalaman lapangan merupakan bentuk pelatihan akademik sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan. Praktikum dan praktik pengalaman lapangan memiliki tujuan utama untuk membina profesionalitas mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuannya. Peran perempuan baik dalam keluarga maupun kelompok masyarakat harus didukung guna menciptakan suatu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, tenaga perempuan sangatlah diperlukan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memelihara lingkungan yang sehat serta produktif di dalam lingkungan pedesaan. Menurut Sajogyo, peranan wanita dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari partisipasinya dalam kegiatan yang memberikan penghasilan atau keuntungan dengan tujuan untuk menambahkan penghasilan keluarga. Pada umumnya, seorang ibu rumah tangga memiliki banyak waktu luang karena tugas sehari-hari mereka hanya mengurusi rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, mencuci, menyetrika, bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi mereka untuk bergabung dengan kelompok wanita tani Lembur Kuring. Menurut mereka, menjadi anggota kelompok wanita tani Lembur Kuring bisa mengurangi waktu luang mereka yang kurang dimanfaatkan. Selain itu, menjadi anggota kelompok wanita tani Lembur Kuring juga memiliki banyak manfaat. Selain ilmu dan pengalaman yang didapat, mereka juga mendapatkan pendapatan tambahan dari penjualan sayuran dari kelompok wanita tani Lembur Kuring yang digunakan untuk kas kelompok wanita tani Lembur Kuring. Depot Lembur Kuring merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang pertanian yang didirikan pada tanggal 4 Februari 2013 dan dikelola oleh ibu-ibu PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Kelompok wanita tani Lembur Kuring ini diketuai oleh Ibu Siti Zubaidah. Sebelum didirikannya Depot Lembur Kuring, ibu-ibu PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga berinovasi untuk mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam dengan menanam berbagai sayuran, buah, tanaman hias atau bunga, rempah-rempah, dan obat-obatan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, memperindah pekarangan rumah, meningkatkan keterampilan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan, mengembangkan ekonomi produktif keluarga, serta menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri. Dengan seiringnya waktu berjalan, Bapak Zai Fikri Ilyas selaku Kepala Desa Jayamaju memanfaatkan lahan kosong yang terletak di belakang gedung BUMDes Jaya Makmur yang terletak di Desa Jayamaju untuk didirikan depot pertanian yang diberi nama Depot Lembur Kuring yang dikelola oleh ibu-ibu PKK. Kelompok wanita tani Lembur Kuring didirikan pada tanggal 4 Februari 2013 dengan jumlah anggota 18 orang. Dengan seiringnya waktu berjalan, anggota kelompok wanita tani Lembur Kuring bertambah menjadi 30 orang. Kelompok wanita tani Lembur Kuring memberdayakan berbagai jenis sayuran
seperti terong, sawi, cabai, tomat, kangkung, dan daun bawang. Hasil panen tersebut dijual sesuai dengan harga pasar, dan keuntungan dari hasil panen tersebut dimasukkan ke dalam kas kelompok wanita tani guna menunjang kegiatan-kegiatan kelompok wanita tani Lembur Kuring di Depot Lembur Kuring. Praktik pengalaman lapangan atau PPL yang dilaksanakan oleh peneliti pada Depot Lembur Kuring di Desa Jayamajo terfokus pada pengembangan usaha menanam berbagai jenis sayuran. Dalam pengembangan usaha yang dijalankan tidaklah terlepas dari kendala-kendala yang mengakibatkan menurunnya penghasilan pada suatu usaha. Setelah peneliti melakukan praktik pengalaman lapangan ini, ada beberapa permasalahan yang terjadi di Depot Lembur Kuring, yaitu kesediaan air yang terbatas. Karena dalam pengembangan lahan pertanian, air merupakan faktor yang paling dibutuhkan, apalagi jika di suatu desa mengalami kemarau yang bisa berdampak negatif pada perkembangan makhluk hidup, seperti halnya tumbuh-tumbuhan. Apabila hal tersebut tidak segera ditindaklanjuti, akan berdampak pada kematian pada tumbuhan yang mengakibatkan gagal panen dan dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan Depot Lembur Kuring. Selain sumber mata air yang menjadi kendala, anggota kelompok wanita tani Lembur Kuring merasa kurang puas dengan terbatasnya pipa paralon yang disediakan untuk kebutuhan menyiram tanaman. Hal ini dikarenakan jarak tempat penampungan air dengan tanaman tidaklah sama. Dari berbagai permasalahan yang dijelaskan tadi, kelompok wanita tani Lembur Kuring berharap untuk dinas yang terkait lebih banyak memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat menginspirasi anggota kelompok wanita tani Lembur Kuring untuk bisa membuka peluang-peluang usaha baru dan menambah pengetahuan usaha baru untuk para anggota kelompok wanita tani Lembur Kuring. Harapan untuk kedepannya, kelompok wanita tani Lembur Kuring berencana untuk membeli pipa irigasi agar lebih memudahkan kelompok wanita tani Lembur Kuring dalam menyiram sayuran setiap harinya tanpa harus mengambil air dari tong air. Selanjutnya, untuk meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada guna mengoptimalkan potensi pertanian setempat, perlu pembinaan peran kelompok tani, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu diadakannya kelas belajar. Kelompok wanita tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, serta kehidupan yang lebih baik. Yang kedua yaitu adanya wahana kerjasama. Tempat untuk memperkuat kerjasama adalah kelompok tani, baik di antara sesama petani, dalam kelompok tani maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, serta lebih menguntungkan. Yang ketiga yaitu sebagai unit produksi. Dengan menjaga komunitas, kualitas, dan kuantitas usaha tani dapat dikembangkan melalui masing-masing anggota kelompok tani untuk mencapai skala ekonomi usaha. Hal-hal yang mendukung dan menghambat peran kelompok wanita tani sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya pembinaan, pemberdayaan melalui penyuluhan dan pendampingan dari pemerintah. Yang kedua, penghambatannya ialah bahwa adanya keterbatasan dalam permodalan, teknologi, dan organisasi pada masyarakat desa, terutama yang dialami oleh kaum wanita, menyebabkan rendahnya produktivitas usaha. Pemanfaatan lahan kosong yang dilakukan anggota kelompok wanita tani Lembur Kuring merupakan salah satu kegiatan kelompok wanita tani yang bertujuan untuk menyediakan sendiri bahan pangan yang beraneka ragam melalui pengelolaan lahan pekarangan kosong di sekitar Depot Lembur Kuring. Kegiatan tersebut bermanfaat untuk para anggota kelompok wanita tani sebagai lumbung hidup, apotek hidup, sekaligus untuk kas kelompok wanita tani Lembur Kuring
dan penambah keindahan. Selanjutnya, peran kelompok wanita tani Lembur Kuring sebagai wadah untuk meningkatkan produktivitas melalui kegiatan pemanfaatan lahan kosong. Selanjutnya, pentingnya peran kelompok wanita tani dalam mengembangkan depot Lembur Kuring. Dengan adanya peran kelompok wanita tani, dapat menghemat pengeluaran dan bisa memanfaatkan lahan kosong untuk kegiatan sosial yang bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu, penghasilan yang didapatkan dari penjualan sayuran yang telah dipanen, hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan depot Lembur Kuring agar mengalami perkembangan untuk kedepannya. Kelompok wanita tani Lembur Kuring juga sering mengadakan kegiatan pelatihan bagi para anggotanya. Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu pelatihan budidaya cabai, terong, tomat, kangkung, sawi, dan daun bawang. Selanjutnya, alternatif mengembangkan depot Lembur Kuring. Alternatif atau strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya pengembangan potensi pertanian di kelompok tani Lembur Kuring. Yang pertama yaitu pemberdayaan kelembagaan serta organisasi petani. Kelembagaan adalah suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang atau lembaga untuk tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Dalam hal ini, lembaga dapat memiliki struktur yang tegas dan formal, dan lembaga dapat menjalankan satu fungsi kelembagaan atau lebih. Menurut Basuki, kelembagaan pertanian memiliki 8 jenis kelembagaan, yaitu yang pertama, kelembagaan penyediaan input. Yang kedua, kelembagaan penyediaan modal. Yang ketiga, kelembagaan penyediaan tenaga kerja. Yang keempat, kelembagaan penyediaan lahan dan air. Yang kelima, kelembagaan usaha tani. Yang keenam, kelembagaan pengelolaan hasil usaha tani. Yang ketujuh, kelembagaan pemasaran. Dan yang kedelapan, kelembagaan penyediaan informasi. Selanjutnya, revitalisasi sistem inovasi teknologi dengan mempertimbangkan aspek penelitian, pengembangan, dan jaringan inovasi interaktif. Dalam mengadakan penyuluhan, hendaknya ditingkatkan dengan inovasi teknologi baru dengan mempertimbangkan aspek penelitian, pengembangan, dan jaringan inovasi interaktif. Artinya, penyuluhan yang merupakan kegiatan adopsi inovasi ini perlu untuk ditingkatkan dengan memberikan inovasi baru dari ilmu pengetahuan yang semakin berkembang melalui hasil-hasil penelitian di bidang pertanian. Dalam metode penyuluhan seperti ini, diharapkan agar inovasi yang diterima petani semakin berkembang, sehingga upaya pertanian yang dilakukan mampu untuk mencapai sistem agribisnis dari hulu hingga ke hilir. Selanjutnya, pengembangan akses jaringan komunikasi. Di era sekarang ini, perkembangan ilmu teknologi sudah semakin canggih dan terus berkembang. Informasi yang tiap waktu terus terbarukan menjadi salah satu kebutuhan bagi manusia yang saat ini dikenal dengan era milenial. Akses terhadap segala bentuk informasi saat ini tidak hanya bersumber dari media televisi, radio, ataupun media cetak. Namun sekarang telah berkembang media komunikasi melalui smartphone dengan akses internet yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jaringan komunikasi dewasa ini menjadi hal yang dibutuhkan, tidak hanya komunikasi secara langsung, namun komunikasi secara tidak langsung pun demikian. Jaringan komunikasi yang baik akan memberikan berbagai dampak positif bagi penggunanya. Perkembangan informasi dan komunikasi, khususnya melalui media digital seperti saat ini, menjadi tidak terbendung. Dengan kata lain, arus informasi dan komunikasi saat ini selalu mengalami pembaruan, kemajuan tiap harinya dari berbagai bidang keilmuan, tidak terkecuali pertanian. Sehingga petani dan para pelaku pertanian saat ini dapat mengetahui dan mengakses informasi dengan cepat. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.